Halo teman-teman di Pija, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama di Pija yang akan membawakan materi mengenai By FOMO, Life is a Journey, Not Race. Menarik banget kan? Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita kenalan dulu yuk, apa sih di Pija itu? Divija adalah komunitas non-profit yang bergerak dalam bidang kesehatan mental sejak Januari 2020. Komunitas ini hadir dengan visi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kesehatan mental dalam masyarakat. Dalam Divija terdapat beberapa divisi, salah satunya yaitu mini class. Mini class bertugas untuk menyebarkan informasi mengenai kesehatan mental melalui kelas singkatnya. Nah, di video kali ini teman-teman bakal belajar bareng dua orang volunteer di Pija, yaitu Catherine Barta, mahasiswa psikologi Universitas Medan Area, dan Nurul Insani Almira, mahasiswa psikologi Universitas Hasanuddin. Oke, karena kita udah kenalan, kita lanjut aja yuk bahas materinya. Tahu nggak sih teman-teman, ternyata Indonesia menduduki peringkat 4 pengguna internet terbanyak di dunia, yaitu berkisar 212,9 juta jiwa dengan durasi penggunaan rata-rata 7 jam 42 menit per hari. Angka tersebut menunjukkan kalau kita menghabiskan sepertiga hidup kita untuk mengakses internet, yang mana penggunaan internet paling banyak untuk media sosial. Dan faktanya, durasi penggunaan media sosial berkorelasi dengan kecenderungan FOMO loh. Apa sih itu FOMO? FOMO atau Fear of Missing Out adalah ketakutan akan kehilangan momen berharga orang lain saat kita tidak dapat hadir di dalamnya. Dan ditandai dengan keinginan untuk tetap terus terhubung dengan apa yang orang lain lakukan melalui internet atau dunia maya. Teman-teman, pernah gak sih ngerasa kayak pengen selalu ngecek ponsel? Selalu ingin tahu gosip terbaru? Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata? Selalu ingin tahu kehidupan orang lain? Atau mengiyakan keinginan orang lain meskipun sebenarnya kita nggak mau? Ternyata itu termasuk ciri-ciri FOMO loh. Nah, mungkin ada nih dari teman-teman yang relate dengan ciri-ciri tersebut dan penasaran apa sih yang bisa menyebabkan FOMO? Jadi aku kasih tahu ya, ada dua hal yang bisa menyebabkan seseorang mengalami FOMO. Yang pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan relatedness atau kedekatan dengan orang lain. Saat kita tidak memiliki perasaan terhubung atau kebersamaan dengan orang lain, maka kita akan cenderung merasa cemas sehingga mencoba mencari tahu apa yang dilakukan oleh orang lain melalui media sosial. Yang kedua, tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan self. Kebutuhan psikologis akan self ini berkaitan dengan kompetensi dan otonomi. Kompetensi yang dimaksud yaitu keyakinan kita terhadap kemampuan yang kita miliki. Sedangkan otonomi yaitu kemampuan untuk menentukan tindakan tanpa dikendalikan oleh orang lain. Ketika kedua hal tersebut gak terpenuhi, maka kita akan merasa emosi negatif seperti putus asa dan kecemasan. Sehingga kita akan mencoba mencari tahu apa yang dialami orang lain untuk membandingkan pengalaman kita dan pengalaman mereka. Oke, setelah teman-teman tahu apa itu FOMO, ciri dan penyebabnya, selanjutnya yuk kita belajar bareng Kak Catherine. Selanjutnya, kita membahas mengenai dampak apa aja sih yang ditimbulkan ketika kita mengalami FOMO. Yang pertama, merasa tidak puas. Hal ini terjadi ketika kita berusaha mencapai apa yang orang lain lakukan, sehingga kita merasa berkekurangan. Misalnya, ketika orang lain beli handphone baru atau nonton konser, kita merasa kalau kita harus sama seperti mereka. Padahal, hal tersebut belum tentu menjadi kebutuhan kita. Kedua, stres dan kecemasan yang berlebihan. Hal ini terjadi ketika kita tidak mampu mengikuti apa yang orang lain lakukan, sehingga kita menjadi cemas dan stres. Misalnya, ketika orang lain beli handphone baru atau ngumpul bareng dan kita nggak bisa ikut, kita jadi cemas dan terus-menerus kepikiran hal tersebut. Yang ketiga, kita merasa jauh, bahkan hidup di dunia yang berbeda ketika kita tidak mengetahui info terbaru mengenai hidup orang lain. Dan yang keempat,
interaksi kita dengan lingkungan sosial menjadi semakin buruk. Hal ini terjadi karena kita fokus pada dunia maya ataupun sosial media. Nah, setelah mengetahui dampak dari FOMO, kita tentu ingin tahu apa ya yang menjadi solusinya, yaitu dengan hidup JOMO. JOMO adalah kebalikan dari FOMO. Kalau FOMO adalah ketakutan akan tertinggal update hidup orang lain, sedangkan JOMO perasaan nyaman bahkan bahagia ketika kita bisa terlepas dari pikiran tentang orang lain. Teman-teman, ternyata manusia memang membutuhkan teknologi, tapi kebutuhan kita akan teknologi tidak sebanyak itu. Nah, JOMO di sini untuk mencapai keseimbangan di antara keduanya, yaitu usaha kita secara sadar untuk terlepas dari internet ataupun sosial media dan hidup di dunia nyata untuk mencapai kepuasan diri. Kepuasan maksudnya yaitu agar kita dapat menikmati hidup dan situasi ataupun emosi yang terjadi saat ini. Caranya dengan melakukan tindakan solitude. Solitude adalah sebuah tindakan secara sadar untuk mengambil waktu sendiri ataupun menyendiri tanpa sibuk memikirkan pikiran tentang orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membaca, menulis, bernyanyi, ataupun melakukan hobi-hobi yang lain yang tidak berkaitan dengan sosial media. Kemudian, kita harus berusaha menghentikan penggunaan sosial media ketika kita berkumpul bersama. Teman-teman sadar nggak sih, ketika berkumpul kita malah sering tunduk, fokus pada handphone ataupun gadget kita, sehingga yang jauh semakin dekat, yang dekat bahkan tidak terlihat. Nah, hal ini berdampak buruk pada interaksi kita. Dengan menghentikan penggunaan sosial media ketika berkumpul bersama, interaksi kita akan semakin baik dan terjalin lebih hangat. Nggak kerasa pembahasan kita mengenai FOMO sudah selesai. Sebagai penutup, ada sebuah quotes yang disampaikan oleh Aili Putan yang mengatakan, "The fear of missing out can lead you to miss out on something even greater, the life that you truly desire." Artinya, FOMO dapat menyebabkan kita kehilangan sesuatu yang lebih berharga, yaitu jati diri kita sendiri. Maka dari itu, teman-teman, yuk mari berusaha untuk menerapkan hidup JOMO. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukanlah sebuah perlombaan. Terima kasih sudah belajar bersama di Vija. Jangan lupa follow sosial media di Vija untuk mendapatkan info menarik lainnya mengenai kesehatan mental.